Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa lalu. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Situs lokasi Perjanjian Giyanti ini berada di Duku Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa lalu, Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam konflik yang terjadi terus-menerus. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pencingan ternyata belum padam tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Pangeran Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Lalu, salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan ini kepada Gubernur Baron van Inhofe. Lalu, Gubernur Baron mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut batal dimiliki Mangkubumi. Sejak kejadian itu, pecahlah Perang Mangkubumen. Dan karena perang ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara yaitu Nicholas Harting untuk mengambil sikap. Untuk mengamankan daerah operasionalnya, Harting melakukan perundingan secara tertutup dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah melakukan beberapa kali perundingan, Harting bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang ingin juga menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, note kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III yang menggantikan Pakubuwana II, yang berisikan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Lalu pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III mengatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Mangkubumi dengan Harting. Persetujuan itu disampaikan Pakubuwana III kepada Gubernur VOC Jacob Mussel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Hamengkubuwono I. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah kepada gilirannya menimbulkan kejadian-kejadian peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan darah murni Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah berperang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1957. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan wilayah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaraan. Dan keterbelahan Jawa ini belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman dengan
Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan dan masing-masing wilayah memiliki perbedaan model dan orientasi politik. Hal inilah yang menyebabkan rupa Jawa yang beragam. Dan pada masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaraan menjadi situs cagar budaya, dan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat wilayah Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.